Ia dibesarkan dengan doa, tetapi hidupnya hancur oleh satu janji Tuhan yang tak pernah terwujud. Ayahnya tewas tepat setelah seorang pastor berkata bahwa doa pasti dikabulkan. 20 tahun kemudian, dia kembali sebagai petarung MMA. Tanpa iman, tanpa belas kasihan, dan dengan luka misterius di tangannya yang tak bisa disembuhkan dokter. Setiap malam ia diburu sesuatu yang tak terlihat, setiap bisikan mendorongnya untuk membunuh, dan satu salib kecil menjadi satu-satunya benda yang membuat iblis ketakutan. Apakah ini kutukan, atau justru tanda bahwa Tuhan belum selesai dengannya? Kisah akan berfokus pada seorang anak bernama Park Yong-Hu. Ia tinggal berdua dengan sang ayah yang merupakan sosok polisi jujur dan hidup sederhana. Pagi itu, ia dan sang ayah pergi ke gereja berdoa. Selesai berdoa, Yong-Hu dan ayahnya tidak langsung pulang ke rumah, melainkan duduk sejenak mendengarkan khotbah dari seorang pastor muda. 어려움과 고통으로 나가는 길목이라도 믿음으로 기도하면 희망을 잃지 않고 언젠가는 주님이 우리의 진심을 들어주실 겁니다. Sepulangnya dari gereja, Yong-Hu lalu bertanya pada sang ayah mengenai alasan kenapa ibunya meninggal saat melahirkan. Padahal sang ayah merupakan sosok jemaat yang taat, senantiasa berdoa pada Tuhan. Si ayah menjelaskan bahwa dirinya dulu memang mendoakan keselamatan ibunya, tapi Tuhan justru mengabulkan doa sang ibu yang mengharapkan Yong-Hu agar bisa lahir dengan selamat. 나는 엄마, 네가 건강하게 태어나게 해달라 들어주신 것 같아. 아빠보다 기도를 훨씬 더 열심히 해서. Karena sang ayah ada jadwal patroli malam, ia meninggalkan Yong-Hu di rumah sendirian dan menyarankannya untuk tidur duluan. Saat berpatroli di jalan raya itulah si ayah dan rekannya sesama polisi mendapati ada pengendara mobil ugal-ugalan dan lakas menghentikannya untuk diperiksa. Entah siapa pengendara ini, ia terlihat mengenakan cincin motif burung gagak dan kedua matanya tampak merah menyala. Ketika si ayah meminta si pengendara keluar dari dalam mobil, pengendara itu justru tancap gas dengan si ayah yang berusaha menghentikannya. Yong-Hu mendapat kabar bahwa ayahnya dilarikan ke rumah sakit. Yong-Hu dan si nenek tentu merasa terpukul saat melihat kondisi sang ayah yang saat ini memprihatinkan. Karena Yong-Hu tak ingin kehilangan sang ayah, ia lalu pergi ke gereja berdoa untuk memohon kesembuhan bagi sang ayah. Ia juga menceritakan kondisi ayahnya kepada seorang pastor muda dan bertanya apakah Tuhan akan mengabulkan doanya. Demi menenangkan Yong-Hu, pastor pun meyakinkan bahwa doa seorang hamba pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. 주님이 꼭 들어주실 거야. 용우가 열심히 기도하면 같이 기도할까? Tepat dini hari, si ayah menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit dan mendatangi Yong-Hu dalam mimpi untuk menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Ia meminta Yong-Hu agar berbakti kepada sang nenek dan jadi teladan yang baik dan bermanfaat bagi semua orang. Karena mulai sekarang dia tidak bisa lagi menemaninya. 알았지, 박용우. Dengan fakta bahwa doa yang dia panjatkan tidak terkabul, Yong-Hu pun jadi tidak percaya lagi dengan adanya Tuhan dan memaki si pastor muda saat datang di hari berlasungkawa. Tidak hanya memaki, dia juga melemparkan kayu salib ke arah si pastor muda hingga membuat bagian wajahnya terluka karena sang pastor dianggapnya telah berbohong. 20 tahun kemudian, Yong-Hu kini berprofesi sebagai petarung MMA profesional dan sedang berada di Amerika untuk bertarung. Melihat tato salib pada bagian punggung lawan, ia seketika terdiam karena masih menyimpan trauma terhadap yang namanya agama. Namun hal itu justru membuat Yong-Hu semakin bersemangat untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak memerlukan Tuhan untuk dapat memenangkan pertarungan ini.
Dalam perjalanan pulang ke negara asal, Yong-hu ketiduran dalam pesawat. Dalam tidurnya ia bermimpi sedang berada di suatu tempat dan melihat ayahnya. Namun saat mengikutinya, sang ayah seketika hilang dari pandangan dan Yong-hu malah menemukan salib. Ketika dia akan membuangnya, tiba-tiba saja api putih seketika membakar tangan kanan Yong-hu hingga membuatnya terbangun dari tidur. Entah apa arti dari mimpi barusan, ia mendapati telapak tangan kanannya terluka seolah baru terkena tusukan benda tajam. Dengan ditemani oleh asistennya, Yong-hu pergi ke rumah sakit untuk bertanya pada dokter penyebab kenapa luka itu bisa tiba-tiba muncul. Namun karena dokter menganggap luka itu disebabkan oleh terkena serpihan benda tajam, maka Yong-hu disarankan untuk rutin minum antibiotik supaya lukanya bisa cepat sembuh. Tepat di tengah malam saat Yong-hu sedang tertidur pulas, ada entitas hitam berniat menghabisinya. Namun tiba-tiba lukanya seketika mengalami pendarahan. Disusul si entitas hitam yang langsung memilih pergi seolah takut akan darah tersebut. Akibat dari kejadian semalam, Yong-hu lekas balik lagi ke rumah sakit untuk mengecek kesehatannya secara menyeluruh. Sambil menunggu hasilnya keluar, ia mendengar cerita dari asistennya terkait keponakan si asistennya juga sempat mengidap penyakit aneh. Namun dokter tidak menemukan apa-apa, hingga pada suatu hari keponakannya itu dibawa pada seorang cenayang. Dan diketahui bahwa keponakannya itu mengidap penyakit jantung yang harus segera diobati sebelum Tuhan membutakan penglihatannya. Karena orang tua si keponakan tidak percaya dengan hal begituan, perkataan si cenayang pun jadi kenyataan, di mana keponakannya kini mengalami buta permanen. Tapi di balik itu semua, si keponakan mendapati anugerah dari Tuhan, yaitu dapat melihat hal gaib dan kini jadi seorang cenayang yang terkenal di kota ini. Di malam berikutnya, Yong-hu kembali diganggu oleh entitas hitam dan luka pada bagian tangannya kembali mengalami pendarahan. Hingga keesokan harinya saat menemui dokter, ia diberitahu bahwa hasil tes yang dilakukan kemarin semuanya normal. Bahkan bisa dibilang Yong-hu lebih sehat daripada orang biasa. Dan meskipun berobat ke luar negeri sekalipun, hasilnya akan tetap sama seperti apa yang dikatakan oleh dokter tersebut. Mendengar hal itu, Yong-hu meminta asistennya untuk diantar ke tempat si ponakan, berharap akan mendapat jawaban pasti terkait apa yang dialaminya saat ini. Setibanya di tempat tujuan, si keponakan yang bernama Yujin melihat bahwa Yong-hu diikuti oleh iblis karena membiarkan hatinya dipenuhi oleh aura kegelapan. Contohnya, Yong-hu sering mendengar suaranya sendiri yang mana itu adalah bisikan iblis yang berusaha menyesatkannya. Melihat cincinnya yang bercahaya bekas peninggalan sang ayah, Yujin menambahkan jika cincin itu menyimpan banyak energi positif karena ayah Yong-hu selalu berbuat kebaikan semasa hidupnya. Setelah Yong-hu menunjukkan luka pada bagian tangan kanannya, ia diminta untuk pergi ke sebuah gereja tua karena di sana akan ada seorang yang dapat menolongnya. Tapi sesampainya di lokasi tujuan, ada puluhan gagak seolah melarang Yong-hu masuk ke tempat itu, yang membuatnya lekas masuk lagi ke dalam mobil. Sementara di dalam gereja, kita akan diperkenalkan pada seorang pastor bernama An, sedang melakukan pengusiran setan dari tubuh seorang pemuda dengan dibantu oleh asistennya. Pengusiran itu awalnya berjalan lancar seperti biasa sampai akhirnya iblis yang merasuki tubuh si pemuda seketika berontak dan menyerang Pastor An. Pada situasi seperti ini, sang asisten dijadikan sasaran oleh iblis karena mengetahui jika imannya belum kuat. Dan setelah si asisten melarikan diri akibat ketakutan, iblis itu pun kembali menyerang Pastor An ingin berniat menghabisinya. Beruntung Yong-hu datang ke sana setelah melihat asisten pastor lari ketakutan. Entah pertemuan dengan Pastor An adalah suatu takdir atau kebetulan. Ia yang berusaha menahan si pemuda itu pun berhasil menghentikan iblis tersebut menggunakan darah dari tangan kanannya tanpa mengetahui alasan kenapa hal itu bisa terjadi. Setelah iblis dipastikan keluar dari tubuh si pemuda, Pastor An yang melihat tangan kanan Yong-hu lalu memberitahunya bahwa luka itu persis seperti yang dialami oleh Yesus saat disalib dan merupakan suatu anugerah untuk orang yang beriman.
Padahal Yonghu sendiri mengakui jika dirinya sama sekali tidak percaya dengan adanya Tuhan. 이게 뭔데요? 에? 아주 가끔 믿음이 나 그딴 거 믿지도 않는데 이게 왜 생겨요? 이게 왜 생기냐고! Di tengah pembicaraan tersebut, Yonghu kembali mendapat bisikan dari iblis yang kali ini menghasutnya agar bisa menghabisi pastor. Melihat Yonghu kesakitan, Pastor An lekas mendoakannya supaya tidak diganggu oleh iblis dan izin mampir ke rumahnya untuk memastikan penyebabnya. 집이 안 물면 Saat sedang mengecek kamar, Pastor An diam-diam meletakkan kalung salib miliknya untuk melindungi kamar apartemen ini dari hal gaib. Tanpa memberitahukan hal itu kepada Yonghu, ia langsung pamit pulang dan menyarankan untuk menemuinya lagi jika masih diganggu oleh bisikan iblis. Saat terbangun di pagi hari, Yonghu kali ini mendapati tubuhnya terasa ringan, bahkan tangannya tidak lagi mengalami pendarahan. Melihat ada kalung salib yang semalam disimpan oleh pastor, ia pun berniat akan membuangnya, namun tidak jadi dilakukan dan memilih untuk mengembalikan kalung tersebut. Beralih pada seorang pria bernama Jisin. Dia adalah bos di sebuah klub malam ternama, dan kini kedatangan oknum yang mengaku jika dirinya adalah dari layanan keamanan. Di sana si oknum mengancam akan membakar tempat hiburan ini jika si Jisin menolak untuk memberikan upeti setiap bulan. 월 3,000씩 입금하시면 됩니다. 잘 되는 가게에서 불이 날 때가 있어요. 하나뿐인 출구는 문이 안 열립니다. Mendengar hal itu, Jisin meminta si oknum untuk mencatat nomor rekeningnya. Dia lalu melukai telapak tangannya sendiri menggunakan cincin motif gagak. Dengan darahnya itu, dia membuat simbol ular sambil melafalkan mantra yang tujuannya agar dia bisa mengetahui segala sesuatu tentang si oknum ini. Di sana, Jisin meyakinkan si oknum jika salah satu bawahannya mempunyai hutang pada rentenir dan kini akan kabur dengan membawa uang hasil menjual perusahaan. 전화 한번 해보세요. 지금도 그 사람 만나고 있습니다. 난 너 죽어. Setelah si oknum pergi, dia pun lekas masuk ke ruang rahasia, dan di sanalah kita akan mengetahui siapa Jisin ini sebenarnya. Ya, Jisin ini merupakan sosok pendeta hitam yang menganut ajaran iblis sekaligus pelaku atas banyaknya warga yang akhir-akhir ini kerasukan. Menggunakan kartu nama milik si oknum, ia kali ini berniat menjadikan si oknum sebagai tumbal sebagai persembahan demi memperkuat ilmu hitam yang dimilikinya. 제게 영생을 주소서. Di waktu yang sama, Yonghu lagi-lagi mengalami hal buruk yang dapat dipastikan itu akibat tidak adanya salib di kamar apartemennya. Sehingga tepat di keesokan harinya, ia pun kembali menemui pastor untuk meminta bantuannya. Di sana Yonghu diberi semacam kantong kecil oleh pastor yang katanya berguna untuk menguatkan iman. Namun dia menolak karena dirinya tidak percaya pada yang namanya Tuhan. Pastor yang baru mengetahui alasannya pun menjelaskan bahwa kehilangan sosok orang yang dicintai memang terasa menyakitkan. Tapi itu sudah menjadi takdir dari Sang Maha Kuasa, karena setiap makhluk hidup sudah pasti akan mengalami yang namanya kematian. 그냥 가져가요? 비싼 거. 주셔서 주님이 주신 선물이라고 생각해요. Sebagai balas budi, Yonghu lalu mengantar pastor ke lokasi tujuannya. Karena hari ini kebetulan ada pasien kesurupan yang akan dia obati. Dalam perjalanan dia bertanya kepada pastor kenapa asistennya tidak ikut dengannya, padahal pengusiran biasanya dilakukan oleh 2 orang. Tanpa memberitahukan terkait asisten yang telah mengundurkan diri, Pastor An meyakini bahwa dirinya sendiri dapat menangani masalah ini. 그래도 아직 살아있잖아. 그것도 주님의 뜻이야. Sesampainya di tempat tujuan, Yonghu yang awalnya cuma ingin mengantar Pastor An sampai ke depan apartemen, seketika berubah pikiran dan memutuskan untuk menemaninya hingga pengusiran selesai.
karena ia takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Setelah ibu pasien menunjukkan kamar anak gadisnya, Pastor An sekilas melihat bayangan si gadis berlarian dari celah pintu dan lekas menggambar pola salib menggunakan arang. Hal itu berguna supaya iblis lain tidak mengganggu proses pengusirannya. Saat masuk ke dalam kamar, Pastor dan Yong-hu mendapati si gadis kini duduk di atas kasur. Yang dari situ jugalah bisa dipastikan bahwa iblis memang telah memasuki tubuh pasien itu. Namun saat didekati sambil menentang salib, si gadis yang bernama Sojin pun sama sekali tidak menunjukkan reaksi dan meyakinkan bahwa ibunya sendirilah yang kerasukan. 제정신이 아니에요. 나도 부시고 예수상도 집어 던져서. Sebelum melanjutkan pengusiran, Pastor An lalu keluar dari kamar. Dia mengatakan kepada Yong-hu bahwa iblis satu ini tampaknya sudah menguasai tubuh Sojin dan akan sulit untuk mengeluarkannya. Sehingga tugas Yong-hu adalah menahan tubuh Sojin agar tidak berontak, karena dia akan memaksa iblis untuk menunjukkan jati dirinya. Dan ya, setelah pastor memaksa Sojin meminum air suci, iblis akhirnya bereaksi, ditandai dengan Sojin yang muntah lumpur. Di sana si iblis mengaku jika dirinya adalah penyebab ayah Yong-hu tewas, yang membuat Yong-hu terpancing emosi hingga nyaris menghilangkan nyawa Sojin. Namun karena pastor di sampingnya, Yong-hu akhirnya dapat membendung emosinya dan kembali fokus untuk menyelamatkan Sojin dengan cara menempelkan tangan kanannya pada dahi gadis tersebut. Di waktu yang sama, si Jin selaku dalang dibalik semua ini pun menyadari apa yang sedang dilakukan oleh Pastor An, sehingga ia melakukan ritual untuk menghabisi Sojin dengan cara mengirimkan santet. Tapi beruntung Pastor An masih ada di sana sehingga ia dapat menangkal santet tersebut. Amin. Karena Sojin dipastikan sudah aman, ia lalu pamit kepada ibu Sojin, namun tidak langsung pulang ke rumah, melainkan mampir ke apartemen Yong-hu terlebih dahulu. Berlokasi di tempat lain, lebih tepatnya di sebuah panti asuhan, si Jin menemui seorang anak bernama Seo yang diketahui sering dirundung oleh anak lain seusianya. Di sana dia ingin menjadikan Seo sebagai pengikut baru untuk dijadikan alat atau perantara bagi kekuatan iblis dengan iming-iming akan diberi perlindungan. Selesai dari sana, si Jin menemui Yong-hu di parkiran apartemen dengan menyamar sebagai asisten pastor. Bukan tanpa alasan, ia ingin menjauhkan Yong-hu dari Pastor An karena mengetahui jika pria ini memiliki keistimewaan. Si Jin mengatakan jika Pastor An sebenarnya adalah pengikut sekte iblis, dan luka pada bagian telapak tangan Yong-hu adalah bukti jika dia akan dijadikan sebagai tumbal persembahan. Singkat cerita, esok pagi pun datang. Karena terhasut oleh perkataan si Jin, Yong-hu menolak menerima panggilan telepon dari Pastor An karena dia tidak ingin lagi menemuinya. Hingga tak lama ia dihubungi oleh investornya dan lekas pergi ke sebuah restoran untuk bertemu. Di sana Yong-hu diminta untuk mengikuti pertandingan MMA yang akan diselenggarakan di luar negeri dengan bayaran 10 kali lipat dari biasanya. Tanpa mengetahui jika ini masih bagian dari rencana si Jin, Yong-hu sempat akan menerima tawaran tersebut, namun berubah pikiran setelah melihat gelang salib milik pelayan restoran. Saat akan pergi, ia mendapati telepon dari Pastor An. Namun yang berbicara adalah seorang biarawati dari panti asuhan yang memintanya untuk segera datang, karena rupanya pastor sedang ada di sana untuk mengeluarkan iblis dari tubuh Seo. Sementara itu, Yong-hu masih dalam perjalanan. Kita akan melihat Pastor An dan salah seorang biarawati kini berjuang mati-matian hanya demi menyelamatkan Seo. Dikira pengusiran selesai karena sudah mengetahui nama iblis yang dirasukinya, namun hal itu percuma saja.
karena iblis yang bersemayam dalam tubuh Seo sangat banyak. Sampai akhirnya Yong-hu tiba di sana tepat waktu dan berhasil mengeluarkan iblis dari tubuh Seo. Setelah mengetahui awal mula kenapa hal seperti ini bisa terjadi, ia dan pastor yang hendak pulang pun dihadang oleh semua penghuni panti yang ingin berterima kasih. Dan disinilah Yong-hu untuk pertama kalinya merasakan apa itu yang namanya kebahagiaan. Ketika menyadari rencananya gagal, Jishin lekas menghabisi Seo dengan merasuki tubuh seekor anjing untuk menjadikannya sebagai bahan ritual. Ia yang ingin meningkatkan kekuatannya dengan menukarkan jiwa anak itu kepada iblis, diberi semacam taring ular beracun yang nantinya akan digunakan untuk menghabisi sang Pastor An. Kabar kematian Seo pun sampai ke telinga Pastor An, sehingga ia dan Yong-hu pun langsung pergi ke rumah sakit untuk mendoakannya. Di waktu yang sama, Si-jin akhirnya menampakkan diri, yang mana tujuannya adalah untuk menarik perhatian Yong-hu. Dan ya, sementara Yong-hu keluar mencari keberadaan Si-jin, Pastor An sendiri kini menyaksikan Seo tiba-tiba bangun dari kematian. Yang mana itu tentu saja akibat iblis yang sudah mengambil alih tubuhnya. Tanpa sadar jika di belakang sudah ada Si-jin berniat menghabisinya. Mendengar suara teriakan, Yong-hu dengan cepat kembali lagi ke ruang mayat dan melihat Pastor An dalam keadaan terdesak. Demi menyelamatkannya, ia pun sempat akan menuruti keinginan Si-jin, yaitu jadi pengikut sekte aliran sesat. Namun tidak jadi dilakukan karena pastor membiarkan taring beracun itu menusuk bagian tubuhnya. Karena Si-jin tiba-tiba menghilang, Yong-hu memilih untuk memprioritaskan pastor terlebih dahulu dan membawanya ke apartemen. Asisten pastor sadar jika racun itu hanya akan hilang jika Si-jin dihabisi. Ia pun lalu berniat akan mencari keberadaan Si-jin demi menyelamatkan pastor sekaligus menghentikan aliran sesatnya. Saat akan pergi itulah Yong-hu diberi sebuah bingkisan oleh si asisten berisi pakaian uskup yang katanya sudah diberkati dan dapat membantu Yong-hu untuk menghadapi ilmu hitam. Tanpa banyak pikir, ia pun segera mengenakan baju tersebut dan menemui So-jin untuk menggali informasi terkait keberadaan Si-jin. Dan di sanalah ia mendapatkan kartu nama klub milik pria tersebut. Di waktu yang sama, Si-jin dan para pengikutnya kini sedang menjalankan ritual khusus yang mana itu bertujuan untuk meningkatkan ilmu hitam mereka. Sehingga tepat ketika Yong-hu sampai ke tempat tersebut, ia pun harus menghadapi para kroco yang kali ini sedang dalam mode setengah kerasukan. Dan karena kemampuan bela diri Yong-hu tidak main-main, Yong-hu bisa dengan mudah mengalahkan mereka, apalagi setelah menyiram telapak tangan kanannya menggunakan air suci. Sedangkan Jishin sendiri kini mendapat petunjuk dari iblis, yaitu harus menusuk taring beracunnya tepat mengenai bagian jantungnya jika ingin diberi kekuatan yang jauh lebih besar. Meski resikonya adalah kematian, Jishin tidak mempunyai pilihan lain karena dia harus menang melawan Yong-hu. Saat merangkak keluar dari dalam air, tubuh Si-jin sudah tidak seperti manusia lagi karena telah menjalin kontrak dengan iblis ular. Dengan tubuh barunya itu, Si-jin tentu tidak bisa dikalahkan dengan mudah, apalagi hanya dengan bermodalkan cincin salib. Dalam kondisi tak sadarkan diri itulah alam bawah sadar Yong-hu pindah ke tempat lain, dan di sana ia bertemu lagi dengan sang ayah. 잘 컸네. Setelah melepaskan rindu, mereka saling mengulurkan tangan masing-masing, dan keajaiban pun seketika terjadi. Yang mana saat tersadar dari pingsannya, Yong-hu mendapati tangan kanannya seolah mengeluarkan aura api berwarna putih. Sehingga ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kembali melakukan duel. Setelah membalikkan keadaan, Yong-hu lekas mengenakan cincin salib pemberian pastor untuk menampakkan damage pukulannya.
Setelah si Jin dipastikan tewas, ia pun lekas pergi menuju apartemen si asisten dan mendapati pastor sudah sehat seperti biasanya. Dan sejak hari itu, Yong-Hu akhirnya percaya lagi kepada Tuhan dan akan meninggalkan karirnya sebagai petarung MMA demi mendalami ilmu agama. Dan film pun selesai. 젤라또를 즐기고 있어. 주님의 축복과 은총이